dia berbunyi begini. Kalau diberi pilihan simpan emas atau bayar hutang dulu, mana satu yang Puan Lucy akan pilih dan mengapa? Silakan Puan Lucy. Oke, thank you moderator soalannya. Oke, begini, seperti yang saya share tadi, oke, memang saya akan pilih simpan emas dulu lah. So bayar utang tuh kemudian. Macam saya punya testimoni sendiri, since tahun 2022 saya simpan emas dulu sampailah March 2025. So maksud dia 3 tahun 3 tahun 3 bulan lah itu kan saya simpan 3 tahun 3 bulan simpan lupa simpan lupa, and then gram emas yang kita mau mau jual balik bila capai matlamat lah begitu. So saya pilih simpan emas dulu. Oke, teman-teman di luar sana jangan kalang kabut mau bayar utang. Yang paling penting kita simpan emas untuk jangka masa panjang. Pastikan bila kita mau jual kita punya emas lebih tinggi daripada yang kita beli. Paham ke tuh? Boleh faham? Contoh yang Januari tahun 2022 saya beli 1 gram lah yang paling senang kita mau tengok lah, RM260 segram. And then masa yang saya jual March tahun 2025 di mana Public Gold ambil 424. Nampakkah dia punya apa orang bilang jual. So teman-teman kita simpan dulu itu emas, oke. Itu harga dia di kemudian hari pasti akan naik itu harga. So di samping kita simpan emas tuh kan paling penting lah teman-teman, oke. Asal naik gaji coba tingkatkan kita punya saving. Sebab panat betul kan kalau mau reloan lagi tahun ini saya sudah masuk kerja adalah 20 tahun service dalam KKM lah, dalam government. So bila saya nampak saya punya yalah dorang pun kebarangkalian tidak ilmu pasal emas ataupun keuangan kan. Macam saya pula yang sakit hati kalau orang yang pergi merilon. Sebab kenapa? Makin panjang betul tuh utang sebenarnya. Betul kah tidak? So bila dorang minta kadang-kadang advice saya akan berikan apalah yang kita punya pengalaman tuh kan. Sebab apa yang saya rasakan, oke, selepas saya bebas utang pertama, memang kita memang apa orang bilang macam surga lah kan. Sebab ini adalah kali pertama yang saya boleh bayar hutang dengan lebih awal bah. Saya kalau boleh tapi gitu fokus simpan emas dulu sampailah capai kamu punya gram emas yang kamu ingin itu. Tapi dalam masa yang sama, oke, kalau cara mau untuk konsisten, coba itu set auto debit gap. Minimum kita boleh set dalam setahun, maksimum adalah 5 tahun. Coba, kalau macam siapa yang rasa macam payah mau simpan duit, simpan itu emas, kadang-kadang terlupa apa kan, kamu teman-teman, coba set, ambil peluang, minimum tuh RM100. Itu yang hari bulan bila mau kena potong, seboleh-bolehnya sehari selepas gaji. Macam itu yang saya buat lah. Kalau government ni biasa 24, 25 begitu kan. Saya set 26 hari bulan. And then saya ambil peluang sebab public goal. Okay, public goal dia bagi itu lucky draw setiap bulan itu 200 dan ke atas. So terpulang lah ikut budget kita. Jadi buat set auto debit gap, auto tambah gram bulan ke bulan, tahun ke tahun, confirm akan naik kita punya itu gram emas and then macam yang saya, macam mana boleh cepat itu gram emasnya makin banyak lah kan, amin lah kan. Tapi terjadi sudahlah. Oke, top up tuh bila-bila sebab dia minimum RM100. Tapi kalau kita sudah set bilang 1 gram kah, 2 gram kah, and then ambil peluang juga kalau EPP tuh bila lock. Kadang-kadang itu harga emas kan turun mendadakan, ambil peluang lah lock. Tapi itu EPP itu adalah komitmen untuk bayar selama 10 bulan. Tapi kita boleh bayar awal. So, apalagi saya mau cakap paling penting juga sudah kita fokus simpan emas, konsisten, disiplin, and then pejam celik pasti kita punya emas, gram emas tu makin bertambah dan bertambah. Lepas tu ingat sajalah emas ni adalah selamat daripada kesan inflasi, kuasa belinya kekal sepanjang zaman. Ini sangat betul. So teman-teman, ini contoh dia. Ini 5 dinar saya. Ini saya tidak jual lah. Ini saya punya. Teman-teman, ini tahun 2000. Ini cantik nih hari bulan masa saya buat IPP tu. 2 hari bulan 2 tahun 2022. Di mana ketika ini 5 dinar ni baru bernilai RM5,713.
So selepas 3 tahun 6 bulan kan sekarang tonton dan puan-puan tahu kah berapa harga 5 dinar sekarang? Lebih 10.000 sudah harga 5 dinar nih. Itu adalah yang kita bilang nampak kan semakin lama kita simpan emas, nilai dia semakin lama semakin tinggi dan bernilai. So teman puan, oke, yang kita bilang ada spread tuh, oke, yang spread yang 6 hingga 10% tuh memang ada nilai susut emas nih. Tetapi kalau untuk jangka masa panjang, saya rasa limpas 1 tahun pun, sebab kenaikan harga emas dalam setahun average dia 10%, limpas sudah betul sebenarnya. Limpas sudah tuh sebenarnya. Jadi kita simpan itu emas, kita simpan, bila time yang mau jual, just jual. Selagi belum ada kepentingan, just simpan saja. Untuk jangka masa panjang memang sangat bagus. Oke, so teman puan, kalau saya simpan emas dulu, bayar utang kemudian. Itu soalan daripada moderator kita lah. So ada lagi soalan? Oke, macam awal pula saya habis menjawab, tapi tidak apa, kita boleh baca soalan daripada penonton. Ya, sesi Q&A nanti. Terima kasih Puan Lucy. Okey, nampaknya tuan-puan kita dah bersama dengan kedua-dua panelis mengupas topik kita hari ini, iaitu langsai hutang peribadi dengan emas.